Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lancar rezekinya. Pada video kali ini kita akan belajar apa itu aki. Aki disebut juga akumulator, adalah komponen penyimpan arus listrik yang bisa digunakan untuk menyalakan sebuah rangkaian kelistrikan. Fungsi aki pada kendaraan. Pertama, menyalakan sistem starter untuk menghidupkan mesin. 2. Memberikan suplai arus listrik ke dashboard sebagai sistem informasi terkait kendaraan saat pertama kali pengemudi masuk ke kabin. 3. Membuka dan mengunci door lock yang diaktifkan lewat kunci kontak. Keempat, memberi tegangan referensi ke ECU saat mesin belum menyala. 5. Menghidupkan electric fuel pump ketika mesin akan dinyalakan. Kapasitas sebuah aki disebut dalam ukuran ampere hour atau disingkat Ah. Kapasitas ampere hour yang pada umumnya dibandingkan adalah jumlah daya yang dapat disalurkan oleh aki dalam waktu 20 jam sebelum voltase aki menurun ke 10,5 volt. Contoh, aki 40 ampere akan memberikan daya listrik sebanyak 2 ampere selama 20 jam. Pada saat memilih aki, pada umumnya pengguna akan memilih untuk menyamakan kapasitas aki atau Ah-nya sesuai dengan yang terpasang sebelumnya. Hal ini adalah pilihan yang tepat. Namun, apabila ada penambahan aksesoris ataupun komponen lainnya yang menambah jumlah konsumsi listrik pada kendaraan, maka dapat memilih aki dengan kapasitas Ah yang lebih tinggi. Selama ukuran aki secara fisik, panjang, lebar, dan tinggi sama atau muat dalam tempat yang tersedia pada kendaraan. Jadi saya ada sedikit cerita tentang penambahan aki. Saya pernah ketemu seorang offroader. Umumnya kita tahu bahwa penggunaan aki dalam kendaraan itu satu. Namun seorang offroader ini menambahkan sampai 3 aki yang kapasitasnya 100 atau 150 ampere 3 biji. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk menarik winch. Jadi winch itu alat yang ditaruh di depan kendaraan. Tujuannya untuk menarik kendaraan ini jika armada off-road ini mengalami stuck di lumpur atau mau menanjak butuh tenaga ekstra, maka dibutuhkan alat winch untuk menarik kendaraan ini. Yang pertama ada di depan, atau bisa dua-duanya winch ada di depan. Nah, satu lagi ada kemungkinan dipasang di belakang. Nah, ada satu lagi itu untuk kelistrikan, misalnya untuk penambahan lampu dan sebagainya. Jadi dalam satu kendaraan ada 3 aki berukuran besar. Nah, tentu saja ini akan mengubah kapasitas alternatornya untuk bisa mengecas 3 aki tersebut. Cold Cranking Amp atau CCA adalah sebuah ukuran kekuatan sebuah aki atau tenaga. Pada dasarnya adalah semakin besar ukuran CCA, semakin kuat aki tersebut dan semakin mudah untuk melakukan starter pada kendaraan. Efek lainnya, CCA makin besar, akinya makin mahal. RC atau Reserve Capacity adalah jumlah ukuran waktu dalam menit di mana sebuah aki pada suhu 25 derajat dapat menyalurkan daya sebesar 25 ampere hingga voltase turun ke 10,5 volt. 25 ampere adalah beban listrik yang diperlukan mobil pada umumnya dalam kondisi penggunaan normal. Maka RC adalah sebuah indikasi
Seberapa lama kendaraan dapat beroperasi apabila terjadi kerusakan pada alternator? Mengenal jenis aki. Pertama, starting battery atau automotive battery adalah jenis aki yang dirancang mampu menghasilkan energi atau arus listrik yang tinggi dalam waktu singkat sehingga dapat menyalakan mesin kendaraan. Setelah mesin hidup, aki istirahat sambil dicas kembali oleh dinamo ampere atau alternator. Jadi aki akan selalu terisi oleh arus listrik, tidak pernah sampai habis. Jika aki sering terpakai sampai habis, aki jenis ini akan cepat rusak. Yang kedua, deep cycle battery. Aki ini dirancang untuk menghasilkan energi atau arus listrik yang stabil, tidak sebesar starting battery atau jenis pertama tadi. Aki jenis ini tahan terhadap siklus pengisian pengosongan aki yang berulang-ulang atau deep cycle. Konstruksinya menggunakan plat yang lebih tebal. Tipe aki otomotif battery. Yang pertama, dry charge lead acid battery. Aki tipe ini disebut sebagai dry charge karena diproduksi, diisi daya, lalu dikeringkan, dikemas, dan dikirim ke pasar tanpa elektrolit. Namun di pasaran, aki ini dikenal dengan aki basah karena saat mau digunakan harus terlebih dahulu mengisi cairan elektrolit. Pada umumnya, aki tersebut memiliki ciri-ciri kontainer aki transparan untuk memudahkan pengecekan level cairan elektrolit. Bagian atasnya ada lubang pengisian cairan elektrolit yang dilengkapi dengan katup yang dapat melepaskan tekanan uap, atau ada rongga pada tutupnya, ada lubang celah kecil pada tutupnya. Ya, ini dikarenakan aki jenis ini dibuat dengan bahan yang dapat menimbulkan panas yang tinggi sehingga elektrolit cepat menguap dan harus rutin diperiksa untuk melakukan pengisian ulang cairan elektrolit atau air aki. Dua jenis aki yang umumnya tersedia adalah yang konvensional, yaitu menggunakan perpaduan bahan antimoni SB dan timbal PB. Ini adalah teknologi awal yang lebih cepat panas. Yang kedua adalah jenis hybrid, yaitu menggunakan perpaduan bahan kalsium Ca, antimoni SB, dan timbal yang tidak sepanas jenis konvensional. Jadi ada tambahan sedikit pada kalsiumnya. Tipe aki otomotif battery yang kedua adalah maintenance free atau MF battery. Aki tipe ini disebut sebagai maintenance free. Kenapa? Karena dianggap dapat memberikan usia pakai yang cukup panjang tanpa harus melakukan perawatan atau gak sebentar-bentar harus ngecek air aki. Ya. Jadi aki tersebut sering disebut sebagai aki kering karena kondisinya yang sudah siap pakai tanpa harus melakukan pengisian elektrolit saat membeli. Pada umumnya, aki tersebut memiliki ciri-ciri kontainer aki tidak transparan namun lebih kokoh sehingga lebih tahan terhadap getaran. Yang kedua, ada indikator kondisi aki. Biasanya ada mata kucing ya sebagai indikator air aki atau indikator keasaman air aki. Jadi bagian atasnya itu ada ruang kondensor untuk keluarnya molekul air. Jadi tutupnya udah didesain sedemikian rupa sehingga waktu penguapan tertampung ditutup dan setelah dingin air itu kembali ke bawah. Jadi itulah ada ruang kondensator. Ini dikarenakan aki jenis ini dibuat dengan bahan kalsium yang tidak cepat panas sehingga elektrolit tidak cepat menguap dan tidak harus rutin diperiksa untuk melakukan perawatan. Nah, aki MF sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah fluid, menggunakan elektrolit dalam bentuk cairan, ya seperti air aki biasa.
Nah, yang kedua adalah VRLA, menggunakan elektrolit cair yang terserap pada lapisan absorben glass matte atau AGM ataupun dalam bentuk gel. Jenis elektrolit pada aki yang pertama adalah elektrolit cair. Elektrolit cair digunakan pada hampir semua jenis aki seperti pada aki konvensional, aki basah, kemudian hybrid, kemudian aki MF. Penggunaannya ada dua jenis. Yang pertama, free flow. Cairan dapat bergerak secara bebas dalam sel aki sehingga dapat lebih mudah diisi ulang untuk memperpanjang usia pakai. Nah, yang kedua, absorb glass matte AGM atau AGM. Cairan aki terserap dalam lapisan glass matte yang menyelimuti lempengan plat dalam setiap sel aki. Aki yang menggunakan AGM umumnya tertutup rapat dan tidak dapat diisi ulang. Jenis elektrolit pada aki yang kedua adalah gel. Gel berfungsi seperti halnya cairan elektrolit, namun karena tidak berbentuk cair, sehingga tidak ada halnya kebocoran dan dapat ditempatkan dalam posisi tertidur. Contoh saat digunakan pada kendaraan roda 2. Aki yang menggunakan elektrolit dalam bentuk gel umumnya tertutup rapat dan tidak dapat diisi ulang. Ya, secara umum, perbandingan aki konvensional atau hybrid berbanding dengan aki MF. Jika aki konvensional atau hybrid terbuat dari perpaduan bahan antimoni. Yang kedua, aki konvensional itu cepat panas. Ketiga, elektrolitnya mudah menguap, makanya harus sering dicek. Ya, jadi harus sering melakukan pengecekan cairan tersebut atau cairan aki. Nah, kalau kurang bisa ditambahkan dengan cairan elektrolit atau air aki, biasanya tutup biru. Nah, untuk harga umumnya harga aki basah itu lebih murah. Nah, itu tadi perbandingan aki konvensional. Nah, bagaimana dengan aki MF? Nah, aki MF ini terbuat dari bahan berkualitas dan tahan panas. Yang kedua, tenaga lebih besar. Tingkat penguapan lebih rendah karena tidak mudah panas. Tidak sering melakukan pengecekan elektrolit. Nah, untuk harga biasanya lebih mahal dibandingkan aki konvensional atau aki hybrid atau aki basah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah bisa aki MF itu diisi ulang? Nah, teman-teman, sahabat semua, tulis jawabannya di komentar ya. Demikian video kali ini, bagaimana kita belajar sedikit tentang aki. Bukan bermaksud menggurui sahabat semua, kita sama-sama belajar. Jika sahabat semua belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Like jika suka, share kiranya video ini memberi manfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.